warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Hukum Archimedes. Pada materi Hukum Archimedes, kalian pasti masih bingung mengenai hukum dan 3 fenomenanya. Oleh karena itu, mari kita mempelajari lebih lanjut dengan berbantuan animasi berikut ini agar kalian bisa memahami secara lebih jauh. Mari belajar dengan semangat ya. Pada media pembelajaran ini, ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada hukum, kemudian fenomena, kemudian aplikasi di kehidupan, dan yang terakhir contoh soal. Untuk mengetahui materinya, kalian bisa klik tulisan "klik di sini untuk melihat materi". Di situ, kalian akan secara otomatis diarahkan menuju web atau browser yang berisi materi mengenai hukum Archimedes supaya kalian bisa mempelajarinya secara lebih mendalam. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Rumus hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho dikali dengan gravitasi bumi dikali dengan V, atau Fa sama dengan Wu dikurangi dengan Wf, di mana Fa merupakan gaya apung dengan satuan Newton, Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah gaya gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, V adalah volume dengan satuan meter kubik, sedangkan Wu adalah berat benda di udara dengan satuan Newton, dan Wf adalah berat benda di air dengan satuan Newton. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fenomena. Fenomena yang pertama adalah benda mengapung. Benda mengapung merupakan kondisi di mana sebagian volume benda tercelup ke dalam zat cair dan sebagiannya lagi berada di permukaan atau dengan artian tidak tercelup ke dalam zat cair. Mari kita play dulu tombolnya agar bisa mengetahui posisi benda dari mula-mula ke posisi mengapung. Seperti itulah posisi benda saat mengapung. Sebagian volumenya berada di dalam zat cair berwarna biru, dan sebagian volumenya lagi berada di atas permukaan atau tidak tercelup ke dalam zat cair. Pada benda mengapung, massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida, dan V1 lebih besar dari V2. Gaya yang bekerja pada benda mengapung yaitu Fa dan W, di mana Fa adalah gaya apung dan W adalah gaya berat. Rumus matematisnya yaitu W sama dengan Fa, di mana W adalah massa benda dikali gravitasi bumi, sama dengan Fa adalah massa jenis fluida dikali dengan V2 dikali dengan gaya gravitasi bumi. B adalah hasil perkalian dari massa jenis benda dikali dengan volume 1, sedangkan G-nya tetap diturunkan. Sama dengan Rho F dikali V2 dikali dengan G. Karena sama-sama memiliki G di sisi kanan dan kiri, maka G-nya menjadi hilang. Sehingga didapatkan rumus yaitu massa jenis benda dikali dengan V1 sama dengan massa jenis fluida dikali dengan V2. Untuk fenomena yang kedua yaitu benda melayang. Benda melayang merupakan kondisi di mana semua volume benda tercelup ke dalam zat cair namun tidak sampai menyentuh dasar zat cair. Mari kita play dulu tombolnya agar bisa mengetahui posisi benda dari mula-mula ke posisi melayang. Nah,
Seperti inilah kondisi benda melayang. Semua volumenya tercelup ke dalam zat cair, namun tidak sampai menyentuh ke dasar zat cair. Pada benda melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, dan volume benda sama dengan volume fluida. Gaya yang bekerja pada benda melayang adalah Fa dan W. Rumus matematisnya yaitu W sama dengan Fa. W adalah mB dikali dengan G, sedangkan Fa ρf dikali Vf dikali dengan G. Karena mB adalah perkalian dari ρb dikali Vb, G-nya tetap turun, kemudian di sisi sebelah kanan, ρf dikali Vf dikali dengan G. Karena sama-sama di sisi kanan dan kiri memiliki G, maka G-nya bisa dihilangkan. Sedangkan untuk Vb dan Vf, karena pada benda melayang Vb dan Vf-nya bernilai sama dengan, maka Vb dan Vf-nya juga bisa dihilangkan. Sehingga didapatkan rumus akhir yaitu massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Untuk yang ketiga yaitu fenomena pada benda tenggelam. Benda tenggelam adalah kondisi di mana semua volume benda tercelup ke dalam zat cair sampai menyentuh dasar wadah atau dasar zat cair. Mari kita play dulu tombolnya untuk mengetahui posisi benda dari mula-mula ke posisi tenggelam. Seperti inilah kondisi benda tenggelam. Semua volume benda tercelup ke dalam zat cair berwarna biru dan sampai menyentuh pada dasar zat cair. Pada benda tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, dan volume benda sama dengan volume fluida. Gaya yang bekerja pada benda tenggelam yaitu ada gaya normal, gaya apung, dan gaya berat. Rumus matematisnya dapat dituliskan W sama dengan Fa plus N atau gaya normal. W adalah mB dikali dengan G sama dengan F. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari contoh penerapan hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada kapal laut dan balon udara. Yang pertama yaitu pada kapal laut. Kapal laut memiliki atau memakai prinsip dengan cara memperbesar volume kapal atau memperbesar lambung kapal, maka akan membuat massa jenis kapal lebih ringan dari air, yaitu massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, sehingga kapal bisa mengapung di laut. Sedangkan untuk balon udara, prinsip kerja balon udara adalah dengan membuat udara dalam balon lebih ringan atau memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara luar sekitar balon, sehingga balon udara dapat naik atau terbang. Untuk bisa memahami lebih dalam, mari kita mempelajari atau kita mengerjakan contoh soalnya. Dengan latihan soal ini, diharapkan kalian bisa benar-benar paham mengenai konsep hukum Archimedes ya. Pertanyaannya yaitu, tentukan massa jenis gabus jika 75% volume gabus tercelup ke dalam zat cair atau air dan massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik. Mari kita masuk ke penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan, kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Itu yang pertama diketahui. Diketahui yaitu massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Volume air adalah 0,75 dari volume gabus. Yang ditanyakan adalah massa jenis gabus. Nah, dijawab yaitu rumusnya adalah massa jenis gabus dikali dengan volume gabus
sama dengan massa jenis air dikali dengan volume air. Rho G dan Vg tetap diturunkan, ditulis. Sedangkan Rho A atau massa jenis air nilainya adalah 1 gram per cm kubik dikali dengan VA. VA tadi nilainya 0,75 dari volume gabus. Sehingga didapatkan massa jenis gabus sama dengan 0,75 gram per cm kubik. Nah, kalian pasti masih bingung dari mana kita bisa mendapatkan hasil massa jenis gabus besar 0,75 gram per cm kubik ini. Jadi, di rumus di atasnya ini, ada Vg di sebelah kiri dan Vg di sebelah kanan, ini bisa dicoret. Sehingga 1 gram per cm kubik ini dikalikan dengan 0,75 sehingga didapatkan massa jenis gabus adalah 0,75 gram per cm kubik. Demikian penjelasan saya pada materi hukum Archimedes dengan media pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih baik dalam memahami mengenai materi hukum Archimedes. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.